Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sahabat yang akan kita bacakan perjalanan hidupnya adalah sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah beliau merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keilmuan yang sangat luas. Dan beliau juga merupakan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Abbas merupakan ayah dari Abdullah. Dan juga Abdullah bin Abbas dikenal dengan ketakwaannya. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang banyak berpuasa di siang hari dan melakukan salat tahajud di malam hari, banyak beristighfar di waktu-waktu sahur dan sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tangisan beliau membasahi kedua pipi beliau. Beliau merupakan salah seorang ulama sahabat yang paling paham, paling mengetahui tentang Al-Quran, paling paham tentang tafsir Al-Quran, dan juga yang paling mampu memahami, mendalami makna-makna ataupun rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, umur beliau masih 13 tahun, masih sangat muda pada saat itu. Walaupun demikian, beliau telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1660 hadis, yang mana hadis-hadis tersebut tercantum dalam kitab yang paling sahih dan yang dikenal oleh kaum muslimin, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tatkala ibu beliau melahirkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ibunya membawa sahabat yang mulia ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mentahniknya sehingga jadilah makanan atau sesuatu yang masuk pertama kali ke mulut Abdullah bin Abbas adalah air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci, yang bersih, yang mulia. Dan bersamaan dengan itu masuk jugalah ketakwaan dan hikmah yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberi oleh hikmah oleh Allah, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah memasuki usia tamyiz, usia mumayyiz, maka mulailah beliau bermulazamah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan kebiasaan Abdullah bin Abbas menyediakan air untuk berwuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan sahabat yang sering dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bagaikan bayangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dimanapun ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ada juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah bin Abbas adalah beliau memiliki hati yang memahami, kemudian
fikirannya yang sangat bersih dan memorinya yang sangat kuat, hafalannya yang sangat kuat, yang mungkin mengalahkan alat perekam yang dikenal oleh manusia di zaman sekarang. Abdullah bin Abbas pernah menceritakan tentang dirinya. Beliau mengatakan, tatkala Rasulullah SAW ingin berwudu, maka aku pun cepat-cepat mengambilkan untuk beliau air untuk berwudu. Dan Rasulullah SAW pun senang dengan apa yang aku perbuat. Tatkala Rasulullah SAW ingin melaksanakan salat, aku pun berdiri di belakang Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah menyuruhku berdiri di sampingnya. Tatkala selesai salat, Rasulullah SAW menoleh kepadaku dan mengatakan, apa yang menghalangimu wahai Abdullah untuk berdiri di sampingku, kata Rasulullah SAW. Maka aku pun menjawab, kata Abdullah bin Abbas, anta ajallu fi aini, engkau merupakan manusia yang paling mulia di mata saya, kata Abdullah bin Abbas, dan orang yang sangat agung yang tidak mungkin aku berdiri di sampingnya, kata Abdullah bin Abbas. Lalu setelah mendengarkan jawaban Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW mengangkat tangannya yang mulia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, Allahumma atihil hikmah, ya Allah berikanlah anak muda ini hikmah, kata Rasulullah SAW. Maka tentu doa seorang nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah memberikan anak muda ini, Abdullah bin Abbas, hikmah yang luar biasa, ilmu yang luar biasa yang mengalahi ahli hikmah yang ada pada zaman beliau dan ahli hikmah yang ada sebelum beliau. Tentu hal itu tidak mengherankan, karena itu semua karena doa Rasulullah SAW. Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sikap yang menunjukkan, keadaan yang menunjukkan tingginya keilmuan, tingginya hikmah yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah sebagaimana peristiwa tatkala di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, banyak orang yang menjauhi Ali bin Abi Thalib karena terjadi perselisihan antara beliau dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Lalu Abdullah bin Abbas pada saat itu berada di barisan Ali bin Abi Thalib, berkata kepada Ali, wahai Amirul Mukminin, izinkanlah aku untuk mendatangi orang-orang yang telah menjauhimu, orang-orang yang telah meninggalkanmu, yang sebelumnya mereka merupakan pendukung dan pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Lalu apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Aku mengkhawatirkan keselamatanmu wahai Ibnu Abbas, kata Ali bin Abi Thalib. Maka jawaban Ibnu Abbas, beliau tidak gentar menghadapi mereka. Insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan diriku, kata Abdullah bin Abbas. Lalu mulailah Ibnu Abbas mendatangi mereka, dan beliau melihat tidak ada orang atau kelompok atau kaum yang lebih bagus ibadahnya daripada mereka. Dan mereka mengatakan setelah mereka melihat Ibnu Abbas datang kepada mereka, marhaban bika ya Ibnu Abbas, selamat datang wahai Ibnu Abbas, apa yang membuatmu datang kepada kami, kata orang-orang tersebut. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, aku datang karena aku ingin berbicara dengan kalian, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu yang lain mengatakan, beberapa orang dari mereka mengatakan, jangan berbicara dengan Ibnu Abbas. Namun yang lain menimpali, berbicaralah engkau wahai Ibnu Abbas, kami akan mendengarkan apa yang kamu ucapkan. Lalu mulailah Ibnu Abbas berbicara kepada mereka dan bertanya kepada mereka, beritahulah aku, apa yang menyebabkan kalian memarahi
atau memusuhi sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bukankah beliau merupakan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang pertama beriman dari kalangan anak-anak yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka pun menjawab, kami memusuhi atau menjauhi dan meninggalkan Ali bin Abi Thalib karena 3 hal, kata mereka. Lalu Ibnu Abbas bertanya, apakah hal tersebut? Mereka pun menjawab, yang pertama adalah karena Ali bin Abi Thalib mengangkat seseorang untuk memberi keputusan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka tidak ada berhak seorang pun dalam memberi keputusan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah pertama yang mereka tidak sukai dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, kata mereka, karena Ali berperang dengan Aisyah dan berperang dengan Muawiyah, namun Ali bin Abi Thalib tidak mengambil harta rampasan perang dan juga tidak melakukan penawanan terhadap musuh yang kalah, kata mereka. Adapun yang ketiga, Ali telah menghapus dari dirinya gelar Amirul Mukminin, padahal kaum muslimin telah membaiatnya dan menerimanya sebagai khalifah bagi mereka. Lalu berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada mereka, baiklah, bagaimana menurut kalian sekarang aku akan perdengarkan kepada kalian, aku akan sampaikan kepada kalian di antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin kalian ingkari. Apakah kalian akan menarik ucapan kalian tadi, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mereka pun mengatakan, "Na'am, baiklah, kami akan menarik ucapan kami kalau seandainya kamu bisa memberikan jawaban yang bisa membuat kami puas dengan jawaban tersebut." Lalu mulailah satu persatu Abdullah bin Abbas membantah apa yang mereka ragukan, yang mereka kritik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun perkataan kalian bahwasanya sesungguhnya Ali bin Abi Thalib mengangkat beberapa orang atau seseorang dalam memutuskan sebuah perkara dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 95, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan dan kalian dalam keadaan berihram, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithla ma qatal minan na'ami yahkumu bihi dzawa adli minkum." Dan kalau seandainya ada seseorang dari kalian, orang yang dalam keadaan berihram, membunuh hewan buruan dengan sengaja, maka dia harus mengganti yang semisal dengan hewan buruan tersebut dari hewan-hewan ternak, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan diputuskan oleh orang adil di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka aku bertanya kepada kalian, kata Abdullah bin Abbas, apakah seseorang memutuskan sebuah perkara untuk menjaga darah kaum muslimin dan jiwa mereka dan memperbaiki hubungan mereka, perselisihan di antara mereka, mendamaikan di antara mereka, lebih berhak daripada menunjuk seseorang untuk berhukum dalam sebuah perkara yang lebih ringan, dalam sebuah perkara yang hanya berkenaan dengan seseorang melakukan berburu, membunuh hewan buruan dengan sengaja, lalu diputuskan beban atau denda bagi mereka nilainya hanya 1/4 dirham, kata Abdullah bin Abbas. Tentu jawaban mereka adalah, dalam orang yang ditunjuk untuk memutuskan sebuah perkara yang menyelamatkan darah kaum muslimin, menyelamatkan jiwa kaum muslimin, lebih berhak untuk dilakukan daripada hanya sekedar memutuskan sebuah perkara atas orang yang melanggar
atas orang-orang yang berihram melanggar ketentuan Allah, yaitu mereka berburu dan memakan hewan buruannya. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, akhrajna min hadhihi, apakah kalian sepakat dengan saya tentang masalah ini? Maka mereka pun mengatakan, oke, kami sepakat. Ini yang pertama, selesai perkaranya. Kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan, adapun perkataan kalian, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib, beliau berperang dengan Aisyah dan tidak melakukan penawanan kepada musuh yang kalah dalam perperangan tersebut, sebagaimana Rasulullah menawan orang-orang yang kalah dalam perperangan. Apakah kalian mau, kata Abdullah bin Abbas, untuk menjadikan ibu kalian sebagai tawanan? Kata Abdullah bin Abbas, apakah mungkin hal ini dilakukan oleh seorang muslim, menghalalkan hal ini, menjadikan ibunya sebagai tawanan, sebagaimana dibolehkannya menawan musuh-musuh yang kalah dalam perperangan? Kalau seandainya kalian katakan boleh hal itu dilakukan, maka kalian telah kufur, kata Abdullah bin Abbas. Dan kalau kalian mengatakan Aisyah itu bukan ibu kami, kalau kalian mengatakan seperti ini, kalian kufur juga, kata Abdullah bin Abbas. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi orang beriman dari diri mereka sendiri, dan istri-istri beliau adalah ibu bagi mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pilihlah untuk kalian apa yang kalian inginkan. Kalau seandainya kalian mengingkari ayat ini, maka kalian telah kufur, kata Abdullah bin Abbas. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, akhrajna min hadhihi aidan, apakah kita sepakat dengan masalah ini juga? Kata Abdullah bin Abbas, Allahumma na'am. Mereka mengatakan, iya, kami sepakat. Selesai masalah kedua. Kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan, adapun perkataan kalian, Ali bin Abi Thalib telah menghapuskan dari dirinya gelar Amirul Mukminin. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika peristiwa Hudaybiyah, beliau melakukan perjanjian dengan orang-orang musyrik, dan tertera dalam keputusan tersebut, ini yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Lalu orang-orang musyrik mengatakan, kalau seandainya kami beriman bahwasanya engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kami tidak akan menghalangi dirimu untuk mendatangi rumah Allah, dan kami tidak akan memerangimu, kata mereka. Akan tetapi tulislah, kata mereka, Muhammad bin Abdullah, Muhammad putra Abdullah. Akhirnya Rasulullah mengalah dengan apa yang mereka minta, dan akhirnya dihapuslah dalam tulisan tersebut Rasulullah diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Dan beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku benar adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun kalian mendustaiku, kata Rasulullah SAW. Rasulullah saja menghapus gelar tersebut dari dirinya karena permintaan dari orang-orang musyrik yang melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah SAW. Maka kata Abdullah bin Abbas, hal kharajna min hadhi, apakah kita keluar dalam masalah ini? Apakah kalian sepakat dengan aku dengan masalah ini? Mereka pun mengatakan, Allahumma na'am, kami sepakat, wahai Abdullah bin Abbas. Hasil dari dialog tersebut, yang mana menunjukkan keilmuan, hikmah yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas, sehingga 20.000 dari mereka menarik ucapan mereka dan kembali kepada kebenaran, kembali kepada barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemuda yang sangat mulia ini, sahabat Rasulullah SAW, beliau menempuh segala cara untuk mendapatkan ilmu dan mengorbankan segala sesuatu agar mendapatkan ilmu yang merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Rasulullah SAW
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau terus menuntut ilmu kepada para sahabat-sahabat senior yang masih hidup pada saat itu. Beliau pernah menceritakan tentang perjalanan Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu. Kana idza balagani al-hadis, aku pernah mendengar atau sampai kepadaku sebuah hadis dari seseorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar bahwasanya sahabat ini memiliki sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mendatangi rumahnya. Saking semangatnya Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu, beliau pergi mendatangi sahabat tersebut pada waktu istirahat siang. Dan ketika sahabat tersebut masih dalam rumah, maka Ibnu Abbas menunggunya sampai dia keluar. Dan itu menjadikan Ibnu Abbas menunggu di luar dan berbaring di depan pintu rumah sahabat tersebut. Sampai-sampai angin yang berhembus yang menerbangkan debu-debu mengenai wajah dan tubuh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tatkala sahabat ini mengetahui hal itu, dia pun mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai anak paman Rasulullah, wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan kamu datang ke sini? Kenapa engkau tidak mengutus seseorang untuk datang kepadaku dan aku akan mendatangimu?" Kata sahabat yang mulia ini. Maka Ibnu Abbas pun mengatakan, "Aku yang lebih berhak, yang harusnya datang kepadamu," kata Abdullah bin Abbas, "karena ilmu itu didatangi, bukan datang dengan sendirinya," kata Abdullah bin Abbas. Kemudian aku pun menanyakan kepada beliau hadis yang dimaksud tersebut. Begitu juga Abdullah bin Abbas menghinakan dirinya dalam menuntut ilmu, dan beliau sangat mengagungkan, menghormati orang yang berilmu, ulama-ulama yang ada di kalangan sahabat. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit yang merupakan penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemuka ahli Madinah, penduduk Madinah dalam hal qada, dalam hal fikih, qiraah dan faraid. Sahabat yang mulia ini, Zaid bin Thabit, ingin mengendarai seekor onta. Lalu dengan cepat-cepat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berdiri di hadapannya dan memegang tali kendali onta tersebut agar Zaid bin Thabit bisa naik ke atas punggung onta. Lalu apa kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu? "Janganlah engkau berbuat seperti ini, wahai anak paman Rasulullah, wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? "Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati ulama," kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, "Berikanlah tanganmu kepadaku," kata Zaid bin Thabit. Lalu Ibnu Abbas memberikan tangannya kepada Zaid bin Thabit. Lalu setelah itu Zaid bin Thabit mencium telapak tangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan Zaid mengatakan, "Beginilah kami diperintahkan untuk berbuat baik, memuliakan keluarga ahlul bait Nabi kami," kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Ibnu Abbas sudah sampai kepada tahap memiliki keilmuan yang sangat tinggi, keilmuan yang sangat cukup, barulah beliau mulai untuk mengajarkan ilmu yang beliau miliki kepada manusia. Jadilah rumah beliau pada saat itu rumah yang ditempati oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai universitas bagi kaum muslimin. Ya benar, sebuah universitas yang mencakup seluruh cabang-cabang ilmu sebagaimana dalam universitas yang kita lihat di zaman sekarang. Namun ada yang membedakan Universitas Ibnu Abbas dengan universitas yang ada sekarang adalah universitas yang ada sekarang, maka dosen-dosennya itu lebih dari 1, lebih dari 10. Adapun universitas yang dimiliki oleh Ibnu Abbas, beliaulah satu-satunya yang mengajar di tempat tersebut karena keilmuan beliau yang luar biasa, keilmuan yang beliau sangat tinggi, yang
mungkin tidak ada yang menandingnya pada saat itu radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabatnya pernah menceritakan, aku pernah menghadiri sebuah majlis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mana manusia sangat banyak jumlahnya dalam menghadiri majlis ilmu yang diajarkan di dalamnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau seandainya orang-orang Quraisy melihat hal itu, mereka akan sangat bangga dengan pemandangan tersebut. Dan aku melihat manusia dalam jumlah yang sangat banyak, penuh sesak ingin belajar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka aku pun pergi mendatangi Ibnu Abbas dan beliau pun berkata kepadaku, ambillah air wudhu untukku. Maka beliau pun berwudhu dan duduk di tempat beliau mengajar. Kemudian sahabat beliau ini mengatakan kepada manusia, barang siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran, maka hendaklah masuk sekarang, kata sahabat Ibnu Abbas ini. Barang siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran, maka masuklah, bertanyalah kepada Ibnu Abbas. Maka masuklah ke rumah Ibnu Abbas orang-orang yang ingin menanyakan tentang Al-Quran. Tidaklah mereka bertanya apapun tentang Al-Quran, melainkan Ibnu Abbas menjawabnya, bahkan memberikan jawaban yang lebih dari apa yang mereka tanyakan. Lalu setelah itu beliau mengatakan kepada orang-orang yang telah hadir, afsihut tariq li ikhwanikum, berikanlah kesempatan bagi saudara-saudara kalian yang lain, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka mereka pun keluar. Lalu sahabat Ibnu Abbas mengatakan kepada manusia, barang siapa yang ingin bertanya kepada Abdullah bin Abbas tafsir Al-Quran, maka masuklah sekarang. Maka setiap orang yang bertanya tentang tafsir Al-Quran, mereka pun mendapatkan jawaban dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Orang yang ingin bertanya tentang fikih, orang yang ingin bertanya tentang faraid, yang bertanya tentang sejarah, itu semua dijawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membagi hari-hari beliau masing-masing satu hari, satu cabang ilmu yang diajarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam satu pekan beliau mengajarkan satu hari penuh beliau mengajarkan tafsir. Kemudian hari berikutnya satu hari penuh beliau mengajarkan fikih. Hari berikutnya beliau hanya mengajarkan tentang sejarah Arab. Kemudian hari berikutnya beliau mengajarkan tentang syair dan seterusnya. Karena keilmuan beliau yang luar biasa tersebut dan pemahaman beliau tentang agama Allah Subhanahu wa taala, beliau diangkat menjadi penasehat khalifah yang mulia. Khalifah meskipun pada saat itu umur Abdullah bin Abbas masih sangat muda. Sehingga pernah satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikritik oleh beberapa orang sahabat senior karena mungkin mereka meremehkan Ibnu Abbas karena umur beliau masih sangat muda. Kenapa dihadirkan bersama kami? Lalu dibantah dengan tegas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innahu fatal kuhul lahu lisanun sa'ul wal qalbun aqul. Meskipun dia masih muda, akan tetapi dia memiliki pemahaman seperti orang dewasa, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lisanun sa'ul, karena kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia sering bertanya. Kemudian hatinya, pemikirannya yang betul-betul memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah singkat dari kehidupan Abdullah bin Abbas bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.